Bapa, setiap hari kami mau mengucapkan syukur kepadamu atas rencanamu yang indah bagi hidup kami, atas kebaikanmu yang selalu baru dalam hidup kami. Begitupun juga kasih-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam hidup kami. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Oh, Kau sangat ku cinta. Karena Kau Bapa-Ku
Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa firman Tuhan itu akan membawa kita untuk mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 57, 58. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal dalam seluruh kehidupan kita sepanjang hari ini. Puji nama Tuhan, 1 Korintus pasal 15 ayat 57 sampai 58. Firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan pada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya, saya yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang gagal. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang kalah. Kita mau berkemenangan. Kita mau diberkati oleh Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti merindukan menjadi orang yang berkemenangan. Seperti apa yang sudah kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 57. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita bukan lagi menjadi umat yang gagal, bukan lagi menjadi umat yang kalah, tetapi umat yang berkemenangan. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kemenangan itu. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam apa yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dikatakan oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mencintai kita. Allah menghendaki kita supaya kita mempertahankan kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Artinya mempertahankan kemenangan itu. Sekalipun mungkin kita di tengah-tengah problem, di tengah-tengah masalah, Tuhan ingin supaya kita mempertahankan kemenangan. Kita bersyukur kita punya Tuhan. Dan saya yakin Tuhan sudah memberikan kemenangan itu. Kita bukan lagi umat yang kalah. Bukan lagi umat yang gagal. Bukan umat yang takut. Umat yang memiliki kekhawatiran. Atau umat yang gampang putus asa. Bukan lagi. Bukan lagi umat yang gampang menyerah. Kita punya Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan menyerah dengan keadaan yang kita hadapi. Apapun yang kita hadapi saat ini, ketika kita percaya kepada Tuhan, lihat firman Tuhan dikatakan, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Sehingga kita menjadi umat pemenang. Bahkan dikatakan lebih daripada pemenang. Itulah sebabnya saudara dikasih Tuhan, kita harus mempertahankan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sekali lagi, dalam keadaan apapun yang kita alami, kita sudah menjadi pemenang. Pertahankan itu, kemenangan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan pernah biarkan keraguan yang kita hadapi saudara dikasih Tuhan. Jangan biarkan itu menekan hidup kita. Tetapi saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan mengasihi kita dan memberikan kemenangan. Dan oleh sebab itu saudara dikasih Tuhan, sekali lagi pertahankan kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan itu, untuk mempertahankan kemenangan itu. Yang pertama, untuk mempertahankan kemenangan itu, yaitu adalah hidup bergaul intim dengan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita tetap hidup bergaul dengan Tuhan. Jika kita bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kalau kita mau bergaul karib dengan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Sebagaimana dikatakan Mazmur 25 ayat 14. Kalau kita lihat di sana, apa yang Tuhan sudah lakukan kepada orang-orang yang bergaul karib itu. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Sekali lagi dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Bergaul karib. Kalau seseorang bergaul karib kepada seseorang itu, teman itu, dia akan melakukan sesuatu kepada kita. Kalau kita mau butuh sesuatu, mereka akan menyediakan. Karena kita bergaul karib. Begitupun kepada Tuhan. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, perjanjian Tuhan itu diberitahukan kepada kita. Kepada orang-orang yang mau bergaul karib kepada Dia. Saudara dikasih Tuhan. Ketika kita bergaul karib kepada Tuhan, kita pasti mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Termasuk kemenangan. Termasuk keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, orang yang bergaul karib, itu boleh dikatakan dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Sebagaimana dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 16 dikatakan di sana, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Ada kata melekat kepada Tuhan, itu boleh saya katakan kita bergaul karib dekat kepada Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya.
Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, maka aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Inilah orang-orang yang bergaul kalib dengan Tuhan, yang dekat kepada Tuhan, yang melekat kepada Tuhan. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan atau melekat kepada Tuhan akan diluputkannya. Diberi kekuatan, dibentengi, bahkan disertai oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Sebab kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, apa yang terjadi di depan kita. Kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, Dia sudah berjanji, Dia akan menolong kita, Dia akan menyertai kita, Dia akan meluputkan kita, Dia membentengi kita. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama ketika kita mau mempertahankan kemenangan itu. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, untuk mempertahankan kemenangan itu. Yang kedua dikatakan hidup mengandalkan Tuhan. Kita tahu saudara dikasih Tuhan sebagai manusia kita itu lemah. Gak ada kekuatan. Tidak ada kemampuan untuk menyelesaikan semua apapun yang kita hadapi. Kita perlu penolong. Kita perlu Tuhan untuk kita bisa andalkan Dia. Sebab Dia berkuasa, Dia dahsyat. Saudara dikasih Tuhan, oleh sebab itu ketika kita mempertahankan kemenangan itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Ketika kita hidup di dunia ini, ada banyak hal yang terjadi yang kita hadapi. Pasti diwarnai berbagai-bagai macam persoalan, berbagai-bagai macam masalah, berbagai-bagai macam pergumulan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kita? Ada kemenangan, ada kekuatan. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, hidup kita akan mengalami kegagalan. Kita menjadi orang yang kalah. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saudara dikasih Tuhan. Apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita hidup dalam Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Bukan lagi umat yang gagal, bukan lagi umat yang kalah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, itu akan membawa kita kepada kemenangan. Tapi ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, kita sama seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tidak mengalami keadaan baik. Tidak akan mengalami kemenangan. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Yeremia pasal 17 ayat 5-7 dikatakan, beginilah firman Tuhan, kalau orang yang mengandalkan Tuhan apa yang terjadi? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Inilah orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia akan mengalami sesuatu hal. Dia akan mengalami kegagalan. Dia tidak akan pernah mengalami kemenangan. Karena tidak mengandalkan Tuhan. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Apa yang terjadi kepada mereka orang-orang seperti itu? Dikatakan ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik, ia akan tinggal di tanah angus, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara dikasih Tuhan, itulah yang mereka alami. Kalau kita mengandalkan Tuhan,
kita akan mengalami kehidupan yang penuh berkat. Kita akan menikmati kemenangan. Yeremia pasal 17 ayat 7-8 dikatakan sana, firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Kalau mengandalkan Tuhan, dia akan menghasilkan buah. Kalau dia mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mengalami kekeringan. Sebab Tuhan memberkati mereka. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang dekat dengan sumber air. Walaupun ada kekeringan, dia tetap hijau, subur, dan menghasilkan buah. Saudara dikasih Tuhan, pasti hidupnya berkemenangan dan berhasil. Karena kita tahu kemenangan itu hanya milik Kristus, milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Amsal 21 ayat 31b dikatakan di sana, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kalau kita tahu itu kemenangan ada dalam Tuhan, mari kita raih itu. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, supaya firman Tuhan dalam Amsal 21 ayat 31b itu menjadi berkat untuk kita. Sebab dikatakan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan, bukan di tangan yang lain, bukan di tangan orang lain, tetapi di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita punya Tuhan yang kita bisa, yang sanggup menolong kita. Kalau kita mau berserah kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan mengandalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat segala berkat. Kami bersyukur firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk kami boleh dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami boleh dekat kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan, penyertaan-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya pagi hari ini kami pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.